terima kasih Mas Reli. Selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dan selamat malam juga nih teman-teman saya yang kuning-kuning semuanya. Memenuhi studio Kompas TV malam hari ini. Harus semangat karena biasanya anak UI itu pastinya punya semangat yang luar biasa. Iya kan? Betul sekali. Dan malam hari ini seperti biasa saya Denta Mirakusuma didampingi dua rekan saya yang cantik jelita. Ada kami Diara Disti dan ada juga Tara Detuar. Tentunya hanya di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Ada siapa malam hari ini, Disti? Wow, sangat spesial dan sepertinya teman-teman di sini semua sudah bisa tebak. Kalau saya kasih clue-nya, beliau ini saat ini menjabat menjadi salah satu wakil ketua DPR. Ada yang hafal nggak? Udah ada yang tahu? Ya, Pasti dan semuanya bisa ditebak lah ya. Dan memang akhir-akhir ini kiprahnya di dunia politik banyak kontroversi juga sih, terutama pada saat karena memang Pilpres politiknya kemarin. lagi panas nih katanya. Betul. Tara. Makin bisa Gitu. nebak nih. Bisa nebak nggak? Bisa nih kayaknya. Siapa coba? Jangan kasih tahu. Jangan Mbak kasih Denta tahu, biar yang aku kasih aja tahu. yang manggil ya. Kalau gitu langsung kita sambut dengan hangat Wakil Ketua DPR Pak Fadlizon. Halo, nggak mau dipanggil Pak. malam. Iya, Iya, Bang aja. Salah Bang panggilan tadi. Fadlizon. Iya, oke. Selamat malam. Selamat malam. Baiknya kita panggil apa? Abang? Apa aja deh? Apa aja. aja? Bukan Pak katanya. Oke. Iya, ini alma mater semua ya Wah, Bang ya? ini satu alumni dong. Satu alumni. alumni. Oke, dan pemirsa sebelum kita bincang hangat dengan Bang Fadlizon, kita akan lihat yang satu ini dulu. Fadlizon dikenal sebagai seorang loyalis Prabowo Subianto. Namanya menjadi salah satu newsmaker di media-media nasional selama masa pemilihan presiden 2014. Mantan aktivis mahasiswa tahun 90-an ini terbilang cerdas. Bahkan tahun 1994, ia pernah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Dan mahasiswa berprestasi ketiga tingkat nasional. Seolah takdir, langkah Fadlizon terus membayangi Prabowo Subianto, baik di Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum maupun di HKTI sebagai Sekjen. Profesi Fadli komplit, ia punya latar jurnalistik, memiliki perusahaan di sejumlah bidang, dan punya minat besar pada kebudayaan. Paling mutakhir, kolektor buku dan keris ini kini didapuk sebagai Wakil Ketua DPR. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu menjadi Wakil Ketua DPR. Terima kasih. Ya, dan tentunya ini bukan pekerjaan atau posisi yang mudah ya, apalagi sekarang kalau dilihat lagi panas-panasnya nih Bang. Ada apa lagi sih Bang di dalam parlemen? Kemarin kayaknya pas Pak Prabowo sudah bersalaman, berangkulan dengan Pak Jokowi, itu sudah anteng. Terus tiba-tiba lagi rame lagi nih. Ya sebenarnya namanya DPR ini kan kumpulan wakil-wakil rakyat, representasi rakyat. Plus mereka ini pasti jago-jago ngomong semua. Pasti sudah terpilih juga jago-jago berpolitik gitu. Tersaring dari sekian ribu orang gitu ya. Nah, jadi pasti keinginannya juga banyak gitu. Salah satunya antara lain ya tentu saja di dalam pimpinan DPR tanggal 1 itu ya ada pemilihan pimpinan. Ya, betul. Kemudian berikutnya alat kelengkapan yang baru berlangsung 2 hari ini. Tetapi prosesnya sudah dari pertengahan Oktober belum selesai karena jabatannya sedikit. Yang mau jabatan itu semuanya mungkin gitu. Jadi itu yang membuat kemudian ya terjadi sedikit dinamika lah. Tapi biasa. Saya kira memang DPR itu harus dinamis. Tapi ketika publik ngelihatnya itu justru tidak tidak akur dalam sebuah parlemen yang seharusnya mendukung pemerintahan, apalagi sampai ada DPR tandingan segala, jangan-jangan akan ada presiden tandingan lagi Bang. DPR itu bukan tugasnya mendukung pemerintah, tetapi justru mengawasi pemerintahan. Di dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR itu sejajar dengan presiden, gitu ya. Kalau dulu ada lembaga tertinggi, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi setelah ada amandemen terhadap UUD 45 itu, maka tidak ada lagi lembaga tertinggi. Semua sama. Jadi ini dalam bahasa hukumnya, walaupun saya ini bukan orang hukum, ya.
Tapi itu namanya Neben. Neben itu sejajar, setara gitu ya. Jadi kemarin pada saat Prabowo bertemu dengan Jokowi ternyata belum menuntaskan. Oh enggak, itu enggak ada hubungannya. Soalnya begini, kalau Pak Prabowo itu saya kira banyak orang menduga macam-macam, katanya tidak akan mengakui, tidak move on ya, tidak legowo macam-macam. Tapi saya tahu Pak Prabowo adalah orang yang sangat menghargai konstitusi. Oke. Ketika semua usaha sudah selesai, termasuk Mahkamah Konstitusi, ya kita akui. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Pak Prabowo untuk menerima Pak Joko Widodo, menghormat bahkan, dan kemudian ketika pelantikan juga kita semua sama-sama menyukseskan pengambilan sumpah dan janji Presiden, Wakil Presiden di gedung MPR. Jadi tidak ada masalah itu. Yang saya ingat waktu pemilihan pimpinan DPR itu Pak Prabowo pagi-pagi sempat menyempatkan diri untuk hadir. Betul. Nah itu ada pesan-pesan khusus gitu, apakah memang harus merebut semua pimpinan ataupun memenangkan pertarungan dari koalisi? Ya harus menangkan dong, kan yang namanya apa namanya, kalau kita bertanding maunya menang. Tapi kalau kita kalah di dalam pertandingan itu ya kita harus mengakui keunggulan lawan. Nah itulah yang kita lakukan. Nah termasuk di dalam pemilihan pimpinan komisi ini, alat kelengkapan dewan, itu sebetulnya yang punya hak bukanlah pimpinan DPR, bukan Koalisi Merah Putih, bukan Koalisi Indonesia Hebat, tapi anggota komisi itu. Kalau DPR itu tugasnya berdebat untuk rakyat, tapi apakah harus seheboh itu sampai ada meja terbalik, deadlock di mana-mana? Saya kira itu belum apa-apa. Di negara lain itu bahkan sampai bertanding tinju itu di situ Tapi ya. apakah itu baik untuk kita Pembelajaran, yang melihat? Ya? Itulah Artinya memang tempatnya loh Mbak. Jadi tempat berkelahi itu di situ, bukan di tempat lain. Berkelahi dalam arti perdebatan, usulan-usulan. Memang disitulah tempatnya. Tapi yang ditunjukkan kan kurang cantik Pak oleh publik. Ya kita makanya tentu saja siapa orang-orang itu kan harus dicek. Nah kalau dari kita nggak ada itu, dari kami nggak ada. Yang teriak-teriak begitu sampai mijit-mijitin ada pemimpin sidang sementara cepopong itu nggak. Itu siapa gitu? Itu jelas sudah melanggar etika. Pak Fadli dulu kan sebagai aktivis ya, waktu Ya. masih muda ya, tadi kita lihat juga cuplikannya. Nah sebagai seorang mantan aktivis dan sekarang aktif di politik praktis, apa yang Bapak lihat dari kondisi negara sekarang? Tapi nanti ya Pak jawabannya Pak sesaat lagi. Tentunya pemirsa kami akan kembali di 3 in 1, jangan kemana-mana. Saya kenal Pak Prabowo itu dari tahun 94 ketika menjadi aktivis. Saya melihat beliau itu punya cara berpikir yang jauh ke depan sebagai seorang militer. Masih di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Iya Pak Fadli, jadi dulu mantan aktivis, sekarang jadi politikus praktis dan jadi wakil ketua DPR lagi. Apa yang Pak Fadli lihat nih dari kondisi politik yang lagi panas-panasnya? Ya kita kan mengalami satu pasang surut di dalam demokrasi kita. Setelah era reformasi kita menjadi negara yang demokrasinya tuh menjadi demokrasi liberal, bebas. Tadinya demokrasi kita agak terkekang kan, sentralistik. Kemudian kita menjadi demokrasi yang liberal. Dalam demokrasi liberal tuh memang ada keuntungan, ada kerugiannya. Ada di satu sisi misalnya masyarakat bebas untuk bicara apapun. Tapi di sisi lain kemudian juga ini belum tentu membuat sistem politik kita menjadi lebih stabil. Oke. Nah waktu tahun 98 itu balik lagi, apa dulu yang Bapak perjuangkan? Saya tahun 97, saya tuh aktivisnya di tahun 90-an awal. Oke. Saya dulu banyak memimpin demonstrasi, kebetulan kawan-kawan mahasiswa UI. Ketika mahasiswa justru tidak boleh demonstrasi. Jadi saya termasuk yang ikut memulai awal demonstrasi memakai jaket kuning. Dan diperingatkan waktu itu hampir diskorsing oleh rektorat. Oke. Ya, tahun 97 saya anggota MPR RI dan saya anggota panitia ad hoc waktu itu ikut membuat GBHN. Jadi ketika peristiwa itu saya sudah menjadi anggota, termasuk
anggota muda yang muda juga ya, umur 26 tahun ketika itu. Jadi saya ikut membuat GBHN untuk bidang politik dan keamanan, tapi kemudian rezim Orde Baru tidak bertahan lama gitu. Betul. Jadi kalau saya melihat bahwa banyak hal-hal yang bagus yang terkait dengan GBHN. Jadi jelas ada garis-garis besar haluan negaranya. Kalau sekarang tidak jelas. Nggak jelasnya, nggak ada kerangkanya. Ukurannya apa? Kalau dulu kan ada GBHN yang namanya presiden menjalankan ini GBHN yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ukuran keberhasilannya apakah GBHN ini dijalankan atau tidak? Kalau sekarang kan tidak jelas. Orang bisa membuat janji politik seenaknya di dalam kampanye. Mau bangun 10 pelabuhan, mau bangun sekian ribu tower, mau bangun sekian juta hektar. Tapi nanti lihat aja hasilnya. Tapi Jadi kalau kalau dulu di tahun 98 itu kan juga Bapak punya buku Politik Huru-Hara Mei 98 dan itu mahasiswa kan kontra sekali dengan Pak Prabowo, tapi justru Bapak sangat membela ya sekarang. Di Bukan, kampanye. saya dari dulu bela. Karena saya kenal Pak Prabowo itu dari tahun 94 ketika menjadi aktivis. Waktu itu masih kolonel Pak Prabowo. Orang waktu itu suka mendikotomikan antara sipil dan militer. Oke. Kemudian saya waktu itu diundang oleh namanya Center for Policy and Development Studies, CPDS. Ya kebetulan itu banyak profesor-profesor juga di bidang politik, ekonomi. Ingin menjadi jembatan antara sipil militer. Disitulah saya kenal Pak Prabowo. Saya melihat beliau itu punya cara berpikir yang jauh ke depan sebagai seorang militer. Apalagi memang banyak pendidikannya itu barat ya. Jadi sangat open minded, sangat terbuka gitu loh. Nah kemudian ya saya kebetulan saya sendiri seorang tadi disebut jurnalis, saya juga wartawan, saya penulis. Saya dulu nulis itu zaman mahasiswa saya menjadi kolumnis. Sebulan bisa 2 kali masuk koran gitu. Antara lain karena saya membiayai diri sendiri gitu ya. Jadi cari uang sebenarnya. Republika ya Pak ya. Republika, Media Indonesia dan beberapa koran lain di jurnal Prisma. Kemudian saya juga banyak nulis di majalah Hai dulu zaman SMA gitu ya. Dan berakhir sampai sangat dekat dengan Pak Prabowo itu gimana ceritanya Pak? Ya itu. Sampai akhirnya di apa ya ada capnya Disebut, itu sebagai loyalis. loyalisnya Pak Prabowo. Sebenarnya kalau ada Pak Prabowo pasti karena ada Pak Fadli. kesamaan gagasan, Oke. kesamaan ide. Pak Prabowo ini latar belakangan juga jelas, ayahnya adalah seorang begawan ekonomi Indonesia, kakeknya juga pendiri koperasi di Indonesia. Cara berpikirnya itu cara berpikir yang terbuka. Nah, saya kira kesamaan gagasan itulah yang membuat sudah sekitar 20 tahun ini kita sama-sama di dalam berorganisasi meskipun ada sedikit perbedaan usia, tapi beliau itu sangat menghormati, tidak melihat usia gitu. Pikiran-pikiran dari manapun jalan gitu ya. Jadi sejak tahun 94 itu sampai sekarang ya kita sama-sama membangun karena ada kesamaan cita-cita itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi loyalitas kita bukan kepada, saya bukan sekedar loyal kepada Pak Prabowo, tapi saya loyal kepada Republik Indonesia dengan cara kita. Gitu. Kalau berarti sebagai pribadi Bang Fadli sendiri sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan sih sebagai politik di dunia Saya politik tuh ini? begini, saya passion saya lebih kepada budaya sebenarnya. Saya suka sastra, saya suka puisi, saya suka novel, saya suka menulis gitu ya. Koleksi keris juga ya Bang? Saya koleksi keris, saya koleksi perangko, uang gitu ya. Saya buat perpustakaan, sudah ada 3 perpustakaan sekarang. Jadi itu passion saya. Tapi politik ini adalah duty. Dan ada seorang politisi Inggris yang juga seorang filosof namanya Edmund Burke, ya, dia mengatakan the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Silakan Pak. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Siapa ini Bang? Siapa ini Bang Fadli? Apa kabar Ini, Pak? Pak. Apa kabar? Selamat malam. Pak Mari, Iwan, silakan. Pak Iwan ini apakah sahabat atau justru rekan kerja atau justru siapa nih Bang? Ini teman sebangku saya dulu waktu SMP. Wah, SMP. Tapi sekarang satu partai ya? Diajak, Mbak. Oh diajak. Saya dulu bukan. Berhubung satu bangku ya. Jadi dulu waktu kebetulan saya termasuk penggagas Partai Gerindra gitu. Ketika awal didirikan bersama kawan-kawan. Nah, waktu mau mendirikan di Bogor, siapa di Bogor ini ya? Akhirnya saya ajak teman-teman alumni SMP Negeri Cisarua 1 di Gadok. Saya kumpulin ada kira-kira 40 orang, ayo deh kita berpolitik. Nggak ada satupun yang punya pengalaman jadi lurah aja nggak ada gitu. Nggak ada.
Nah, Terus modalnya apa dulu Mas Iwan? Siapa? Saya? Ya Maksudnya saya modal, wah diajak berpolitik padahal nggak punya pengalaman berpolitik nih. saya melihat sebagai teman. Karena dulu saya sebagai seorang karyawan pekerja biasa di Sukabumi, Cianjur, Bogor. Ya melihat Adi kalau dulu di kampungnya dia bilangnya Adi. Pak Adi ini ngajak gitu. Ya kalau dulu waktu pertama di Bulan Bintang ya, kita nggak terlalu ikutan lah. Nah saya pulang dari situ ngomong ke teman-teman, ini Fadlinya mau bikin partai, sekarang kita harus kompak. Alumni-alumni bagaimana kita yang tidak bisa juga kita ajak lah gitu. Karena yang Pak Fadli ini menggaransi gitu. Emang Karena masih kenapa? dengan teman-teman lama tuh masih ini Masih terus akrab terus, maksudnya tetap berhubungan terus. Kan SMP biasanya udah Cukup jauh ya, pada ya, saya sama- pencar gitu. awalnya tahun 2002 ya, saya diperkenalkan, disambungkan dengan Fadli John ini oleh Nana, satu angkatan juga. Sebelum dia karyawan di hotel apa sih Jaya Raya ya. Ya. Nah awal 2002 saya ingat diajak beliau ketemu pertama setelah kelas Itu udah 2 setelah berapa lama tuh SMP nggak ketemu? baru pertama ketemu Oh, tuh, oke. tahun 2002 Oke. dari tahun 84. Kalau gitu setelah ini coba ya kita mengenang balik masa-masa SMP, itu kan pasti banyak sekali kenakalan, mulai kenakalan ya nggak sih? Bandel apa enggak nih Bang Fadli nih? Nanti kita cek kuncinya ada di Mas Iwan ya. Kalau Iya. gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Ya orang pada jalan tadi dipanggil satpam mbak. Itu nggak boleh, itu kan barang langka karena kan beliau yang nyuruh. Ya, tentu saja kita masih di 3 in 1 dan kita sekarang tidak hanya bersama Bang Fadli tapi juga ada teman sebangku pada saat SMP. Bang Iwan, pasti megang banyak sekali nih kunci-kuncinya zaman SMP. Kunci-kunci. Bang Fadli ini kartu as. bandel atau kutu buku atau gimana? Semenjak saya kenal itu pas orientasi di SMP negeri itu kan saya tidak satu SD, enggak. Tapi pas satu pembagian kelas saya satu kelas. Satu kelas dengan Fadli John dan saya pribadi sudah mendengar. Itu kalau orang terpintar. Wah, itu orang juara cerdas cermat SD sekecamatan Cisarua atau Bogor. Berarti banyak yang deketin dong ya. Itu Fadli John katanya. Anak namanya kalau di daerah kan agak unik itu. Fadli John pasti dikenal karena unik gitu. Nah, Pak Fadli ini dulu kalau saya kan bawa buku ini paling satu. Ya paling satu, kadang-kadang kalau ini diselipin di kantong. Kalau Pak Fadli dari dulu di kelas 1, kelas 2 itu bawa buku bisa 20, 10 gitu. Wah. Tebal di satu tasnya, tas apa tuh yang warna abu-abu itu? Jangan-jangan isinya komik semua bukunya. Buku enggak, buku sejarah. Pokoknya Kan buku zaman pelajaran lah. SMP ya. Nah ini beda sendiri kalau dari Enak ya. Nyontek satu sama lain, teman sebangku. Enggak, kalau saya waktu semester satunya enggak sebangku. Jadi mulai sebangku. Jadi saya rankingnya ke 15 kalau nggak salah. Duduk di Waktu belakang, belum kalau sebangku. Fadli kan duduknya di depan. Waktu itu sama Inggit ya. Ya. Duduk sama Inggit, sebangku pas saya masuk di depan satu bangku Pak Fadli, Inggit mundur. Ya alhamdulillah saya jadi agak ringan gitu. Oh gitu. Nilainya juga kalau ujian apapun saya nunggu aja nggak mikir gitu. Dia nulis, saya lihat udah penuh kalau saya masih Ranking langsung jadi suatu naik. saat pasti walaupun saya minta dia nggak 15 ngasih ya. tapi suatu pasti ngasih, ada hati nuraninya gitu. Waduh, baik juga ya, baik Pas juga ya dia ngasih udah habis contekan. 10 saya belum. Indahnya berbagi. Ya udah lu 5 katanya. Saya 5 aja ngisi, yang penting bisa. Ya terus-terusan ya alhamdulillah ranking saya kedua. Iya. Dari Strategi 15 yang jauh dari berhasil. Bang Fadli. Nggak capek lagi. Nggak capek, nggak mikir soalnya. Tinggal Itu tulis, juara 2 nyalin. terus tuh. Ya. Terus kelas 2 saya sebangku lagi. Tetap masih juara ranking 2. Kelas 3-nya? Kan beliau kelas 2 semester akhir ya. Ada Iya. kecelakaan itu. Kecelakaan Musibah. apa Bang?
musibah itu Ada kecelakaan, pindah. iya. Hmm, Pindah ke Jakarta. pindah sekolah juga. Iya. Dulu ini cerita lagi ya. Jadi dulu ini Pak Fadli ini kayak orang kutu buku, kayak orang rumahan, kayak halus lah gitu. Pakai kacamata, kalau saya pakai kacamata sudah kuliah. Agak ini, bilang ini anak rumahan. Ternyata ini karakternya kuat. Dia ikut ekstrakurikuler, kalau dulu ikut ekstrakurikuler itu pencinta alam, ngedayak. Gitu. Suka ke gunung, naik mobil pick up. Ke Pelabuhan Ratu suatu saat, waktu pernah ke Garut ya. Selamat kalau keluar Ratu pulang naik mobil pick up di belakang mobilnya oleng jatuh. Ya. Oh itu yang kecelakaan tadi? Itu awalnya di sekolahan. Akhirnya pindah, jadi nggak barengan lagi. Nggak Enggak. juara 2 lagi dong. Enggak, saya jadi keberapa 30 nyampe kayaknya. Gurunya Tapi juga tahu. tapi yang diceritain Iwan tuh betul. Hobi saya waktu itu adalah Jualan, saya ya. tukang naik gunung. Terus jalan-jalan ke jalan kaki dari Gadok itu sampai ke Garut, Tasikmalaya dan lain-lain gitu. Pencinta alam lah gitu ya. Tapi satu kali kecelakaan hampir meninggal itu, nyaris lah. Iya. Terus 4 bulan kemudian di tahun itu juga kelas 2 SMP akhir kecelakaan lagi. Kebetulan waktu itu diurutnya di Cimande, jadi berobat jalan gitu. Nah bapak saya meninggal di motor. Saya yang dibonceng selamat, jadi saya udah Oh waktu kecelakaannya itu- bersama Bapak? Iya. 2 kali. 2 kali. 2 kali berturut-turut itu dalam 4 bulan. Jadi saya jadi anak yatim lah dalam usia muda gitu. Dan saya juga patah, luka-luka. Berkali-kali itu luka-luka. Sempat ada koma juga waktu yang pertama. Jadi udah nyawa-nyawa sisa lah, nyawa-nyawa bonus gitu. Kemudian pindah ke Jakarta. Mulai dari hidup dari nol lagi gitu. Karena ibu saya kebetulan ibu rumah tangga. Jadi saya anak pertama dari 3 saudara. Ya mengalami hidup susah itu benar-benar susah gitu di Jakarta. Kenapa itu. pindah ke Jakarta, Bang? Karena di sana kebetulan nggak ada saudara. Nah di Jakarta itu ada beberapa saudara, iya. Dan saya dibimbing juga oleh saudara-saudara saya itu. Nah mereka lah yang kalau nggak bisa beli beras ya mereka beliin beras buat ibu saya gitu kira-kira gitu. Nah saya sejak itu dan saya kelas 3 SMP itu saya pakai tongkat selama 6 bulan ya. Pakai kruk gitu karena patah kaki. Operasi waktu itu. Nah setelah patah 2 kali patah karena kecelakaan. Jadi ya mulai dari nol lah hidup itu. Tapi saya penasaran Mas Iwan, masa sih nggak ada jail-jailnya Pak Fadli selama Mas Iwan? Oh kalau yang dulu, kalau dulu sih lain lagi Mbak. Kalau dulu ya mungkin Fadli ini lupa gitu. Kalau saya ingat, karena saya yang jadi korban 2 kali. Jadi kalau ke kampung, kalau ke mana sering main sama Fadli, cari pakis itu buat herbarium tuh. Dikeringkan, dimasukin buku. Iya betul. Nah suatu saat saya tadi tur ke Kebun Raya Bogor. Memang yang dicari itu memang pakis yang agak sulit itu pakis gajah. Kan banyak tuh di Kebun Raya itu banyak gajah. Ya beliau mungkin takut apa malu ngambilnya yang disuruh saya. Patahin aja itu saya pakis gajah itu kan aneh gitu. Pas saya ambil itu gajah buat herbarium itu 2 itu. Ya orang pada jalan saya dipanggil satpam Mbak. Itu nggak boleh, itu kan barang langka. Karena kan beliau yang nyuruh atau kan saya ngikutin terus. Temuin di mana? Dia Bang Fadlinya? di taman. Jadi sebenarnya Bang Fadli udah tahu kalau itu nggak Cari boleh. aman pasti ya. lah. Ini kayaknya dari tadi Bang Nyilih Fadli. tangan namanya itu, minjem tangan. Kayaknya Itu, jadi- kita lihat agak tegang mukanya kayaknya Bang Fadli. Ada. Kalau udah ngomongin masa kecil, ada yang takut dibongkar gitu kayaknya. Dari masa kecilnya. Nggak juga sih. Nggak Nggak tahu juga? sih. nggak Saya tahu. lurus-lurus aja saya. Oh, kecuali Lu yang tadi naksir ya banyak nyuruh nggak pohon Mas Iwan? pakis. Yang naksir Bang Fadli banyak nggak? Waduh banyak yang ngefan. Perempuan-perempuan. Itu yang kemarin terjadi kecelakaan di Cimande 3 bulan dirawatnya kan nggak belajar. Tapi dia pas ujian bisa aneh gitu. Ternyata ada seorang perempuan gitu. Oh, Ngirim, ada seorang perempuan. Ada yang Ngirim- bantuin ternyata ya. ngirim bahan pelajaran. Kalau saya ingat kan namanya itu memang pasti diingat Pak Fadli John juga sebagai nama yang langka juga. Ya apa? Asia Amalia Palandeng. Palandeng. Apa? Pasti ingat. Iya. Karena dia yang berjasa memberikan bahan-bahan.
Tuh ada lagi perempuan yang pinter-pinter juga yang banyak naksir banget. Tapi kan dulu kita masih kelas 2, kelas 1 Pantesan ya. tegang. Masih Takut anak-anak kalau ibu lah. nonton di rumah. Bukan, tapi betul. Saya terbaring di Cimande kurang lebih 3,5 bulan lah gitu ya. Kemudian nggak sekolah kan berarti. Sementara ini sekolah jalan terus. Jadi ada kawan saya ini, sahabat saya gitu. Mungkin waktu itu pacar-pacaran kali ya. Dia SMP loh. mengantarkan bahan-bahan setiap hari. Karena saya itu kan agak obsesif ya waktu itu gitu. Jadi kebetulan saya di SD juara umum setiap kelas gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Di SMP juga begitu. Terus kecelakaan. Ini gimana saya masa ranking 2 gitu ya. Kayaknya nggak terima Nah gitu. akhirnya saya dikirimin dan alhamdulillah walaupun 3 bulan nggak masuk, saya masih ranking 1 ketika itu. Wow. Udah dari sananya berarti ya. Hebat ya, nanti kira-kira kita punya cerita apa lagi ya. Kita makasih dulu nih Pak Iwan, karena udah bikin Pak Fadli kayaknya sedikit tegang gitu ya. Siapa tahu Takut berikutnya kita punya dibongkar. ketegangan lain. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Butiran logam menembus saudaraku. Dirabanya pinggangnya ketika dia rubuh. Sejumput dendam meluluh hatiku, di mana kuburnya semakin jauh. Ya, masih di 3 in 1 bersama dengan Bang Fadlizon. Nah, jadi gini Bang, satu hal yang membuat Bang Fadli ini jadi melejit namanya, karena pernyataan-pernyataan pedasnya. Dalam berpolitik tuh kayaknya itu nggak pernah lepas. Nggak cuma gitu. pedes Kayak loh. itu Kadang trademarknya sini Bang sih Fadli. ya. Oh gitu ya. Ada. Apa pernah mengomentari Jokowi, JK, kenapa sih? Apa harus seperti itu? Memang itu jurusnya kah atau Sebenarnya bagaimana? nggak ada yang direncanakan ya. Kadang-kadang kita nih harus menjadi diri sendiri, tidak dibuat-buat gitu. Saya kadang-kadang ya seperti itu, mungkin spontanitas dan improvisasi gitu. Tidak ada yang direncanakan. Jadi misalnya pernyataan-pernyataan itu, saya kan kenal semua juga. Saya dengan Pak Joko Widodo saya kenal dan bahkan menjadi timnya juga ketika Pilkada Pilkada. DKI. Dan kami termasuk yang mengusung juga. Ya, tetapi ketika ada perbedaan, ya perbedaan itu yang satu yang biasa saja. Dan jadi wakil ketua DPR itu target Bang Fadli atau enggak? Saya tidak, maksudnya saya mengalir aja. Saya hidup saya itu pantarei, ya kalau bahasa Latinnya kita mengalir. Jadi kalau ada opportunity, kesempatan ya kita jalan. Saya makanya termasuk yang ingin mengeksplorasi apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi saya tidak memilih satu bidang. Di bidang intelektual saya ikut nulis buku, saya bikin lembaga think tank. Di bidang budaya saya juga bikin rumah budaya, bikin kegiatan budaya, teater, puisi. Saya juga masih menjadi redaktur majalah Sastra Horizon sekitar 20 tahun di bidang jurnalistik. Jadi kita nih tidak harus menjadi manusia satu dimensi gitu. Tapi Harus menjadi manusia multidimensi. Multidimensi. Mungkin kalau dulu itu Renaissance man gitu ya. Manusia yang tercerahkan gitu. Jadi kita eksplor apa yang ada di kita karena hidup kita ini terlalu singkat. Oke, Nah, kalau tadi dengar ceritanya Bang Fadli, kayaknya Bang Fadli lebih tertariknya itu dari sosial budaya ya? Itu Iya. budaya. Ya passion saya di budaya. sampai ada Apa rumah yang- budaya itu betul. kan ya. Artinya kan Iya. banyak barang-barang yang bisa dibilang susah untuk didapatkan secara umum. Iya. Sampai ada foto-foto juga, koleksi foto-foto Kartosuwiryo, itu artinya dapatnya dari mana? Saya nih mengoleksi foto-foto bersejarah dari zaman dulu, termasuk di dalam perburuan koleksi gitu ya. Saya dapat foto eksekusi Imam DITI Kartosuwiryo tahun 62 dan kemudian saya bukukan menjadi hari terakhir Kartosuwiryo gitu ya. Dan kebetulan menjadi buku bestseller juga ketika itu.
tahun 2012 kalau tidak salah. Persis 50 tahun ketika terjadi eksekusi terhadap Kartosuwiryo. Saya juga mengoleksi surat-surat Bung Karno ketika di tahanan di Bengkulu. Saya koleksi kacamata tokoh-tokoh, saya koleksi kacamata Bung Hatta, Muhammad Rum, Safruddin Prawira Negara. Jadi walaupun mungkin saya ada sedikit perbedaan dengan Pak Joko Widodo, kemarin waktu ketemu minta pertimbangan, ada majalah Time, saya juga minta tanda tangan beliau juga untuk menjadi bagian dari koleksi perpustakaan saya gitu. Tapi memang sudah dari dulu tertariknya di situ ya Bang? Ya, saya suka tertarik, saya suka baca, saya suka nulis. Sekarang perpustakaan saya itu ada sekitar 40 ribuan buku, termasuk buku-buku langka, buku tua dari tahun 1700-an, koran-koran tua dari tahun 1826. Dan katanya suka bikin puisi juga. Saya suka bikin puisi dari Siapa favoritnya SMP. Pak untuk puisi, penulisnya? Ya, saya suka Hairil Anwar. Kebetulan masih paman saya sendiri, Pak Taufik Ismail, ya. Kemudian ada beberapa penyair-penyair lain yang Coba Pak, ada satu Rembrandt. aja. Iya, Satu kan potong sempet puisi. tuh perang puisi kan dulu tuh zaman. Pengen banget kayak ini bacain puisi. Bisa nggak disebutkan salah satu puisi, ya mungkin puisi favoritnya lah ya. Iya, Sepotong aja. Kalau tidak salah ada puisi Januari 1949, ya. Karya Pak Taufik Ismail ditulis tahun 50-an itu. Butiran logam menembus saudaraku. Dirabanya pinggangnya ketika dia rubuh. Sejumput dendam meluluh hatiku, di mana kuburnya semakin jauh. Luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang rapuh. Rumpun-rumpun bambu dan lereng akasia tempatmu berteduh. Dan seterusnya lah. Sudah menjiwai banget ya. Dan tapi pada saat kuliah akhirnya mengambil sastra Rusia. Iya. Itu memang juga suka dengan bahasa. Nah, saya tuh ada ceritanya begini. Saya tuh kan kebetulan dari keluarga yang sederhana, keluarga miskin lah ya. Jadi harus beasiswa. Nah, saya beasiswa dapat ke Amerika ketika SMA untuk AFS dan saya lulus di sana di Texas. Saya merasa sudah belajar salah satu negara adidaya. Terus saya pengen negara adidaya yang lain, Uni Soviet ketika itu. Nah, saya baca novel-novel Rusia, saya baca Dostoyevsky, saya baca Gogol, saya baca Turgenev gitu ya. Saya merasa tertarik. Padahal basic saya itu eksak. Saya ini lebih suka matematik, fisika ya. Dan saya berapa kali juara matematika gitu ya. Tapi saya beralih ke sastra, sastra Rusia. Dan kemudian saya masuk UI, sastra Rusia. Satu pilihan yang banyak kawan-kawan melihat tuh aneh. Kok saya ini orang Orang eksak. IPA, orang eksak ya, milih sastra Rusia. Tapi saya merasa beruntung karena saya banyak mempelajari Rusia. Baru kemudian dan akhirnya saya lulus di sana ngajar, masih sampai sekarang sebenarnya ini udah agak cuti juga, tapi saya masih mengajar sejarah Rusia dan lain-lain. Berarti ini dong, canggih nih bahasa Rusianya nih Bang. Gavariunya mnoga. Itu apa itu? Artinya? Artinya tidak terlalu canggih sekarang ini. Tapi kalau untuk selamat malam 3 in 1 itu pasti gampang tuh. Seperti apa nih Bang? Bahasa. Dobry večer, ya, 3 in 1. Oh yang paling gampang biasanya kalau kita latihan bahasa adalah ngomong I love you. Ya. Kalau I love you apa? Ya lublю тебя. Lubu Panjang ya ternyata ya. Cibia. Ya, Lubu Cibia. Boleh ajari saya sedikit lubu? Lublю тебя. Ya lublю тебя. La lubu. Fadli coba. Ya, Lubu Cibia. Apa tadi jadi lupa lagi ya? Ya lubu. La Apa lubu. Mbak tadi Mbak? Ya lubu Cibia. Iya, itu salah satunya bahasa Rusia yang dikasih ke saya. Hai. Beruntung ya Bu ya. Gak diajarin yang lain tapi? Iya, nggak pernah denger yang lain. Ya perkenalkan teman-teman, ini adalah Istri dari tercinta dari Bang Fadlizon. Mantan Oh mantan Mantan kekasih. kekasih. Udah berapa tahun berumah tangga berarti? 18 tahun. 18 tahun. Kok Bang Fadli mukanya langsung tegang lagi? Enggak, soalnya banyak dadakan tadi Iwan terus ini. Lagi pikir siapa lagi nanti dia datang Kok nih. kayak Nggak ngasih deg-degan tahu banget. ya. Kan gak seru kalau kita kasih tahu semua. Tadi kan udah ditelepon sama ibu. Tapi gini, kalau tadi kita sempat membahas masalah zaman SMP. Berarti kalau sama ibu ketemunya Kuliah. kuliah? Kuliah. Sama-sama di UI kah? Iya.
Udah saya merah. Jadi dari Fakultas Hukum. Kalau ini FISIP nih. Oh. Campurannya di sini. FIB terus hukum, ketemunya di mana? Kita ada organisasi namanya ISAFIS, Indonesian Student Association for International Studies. Nah, jadi aktif di situ. Kita banyak menerima mahasiswa asing juga untuk pertukaran. Kemudian banyak diskusi. Setiap minggu kita ada diskusi waktu itu. Nah, saya sampai jadi ketua umumnya lah, presidennya gitu. Nah, Grace sempat menjadi sekjennya gitu. Yang jatuh cinta duluan siapa nih? Nah, itu tanya aja langsung. Kalau ibu pasti jawabnya bapak ya. Sekarang yang kasih puisi dulu yang pertama itulah yang jatuh cinta duluan. Asik. Bu masih ingat puisinya apa waktu itu? Waduh, udah lupa ya. Berarti dari dulu memang udah suka ini ya, berpuisi ya? Iya. PDKT dengan puisi Itu lagi nih. cara yang paling gampang. Buat yang bisa bikin puisi. Iya, terus Bang Fadli ini kan semenjak jadi politikus itu sering banget muncul di media. Nah, biasanya Bu Grace dan anak-anak kalau lagi ngelihat Bang Fadli di TV gimana tuh? Apalagi kadang kan banyak hal yang tidak enak gitu lah ya tentang Bang Fadli, entah itu dinilai kontroversi ataupun apa. Sebenarnya Fadli masuk TV itu udah lama banget ya. Waktu awal-awal iya kita selalu perhatikan dan seterusnya. Lama-lama ya udah biasa. Bosen lama. Lama-lama dulu awal-awal selalu kasih tahu ada di TV, lama-lama udah nggak ngasih tahu gitu karena udah Tahu muncul aja. saking sering, apalagi waktu kampanye kan, itu udah pasti tiap hari. Kalau pada saat dapat komentar-komentar negatif mungkin dari masyarakat itu gimana Ibu? Saya tidak terlalu di sosial media ya, karena cukup ini ya kita konsentrasinya memang karena saya juga bekerja gitu ya, untuk waktu melakukan sosial media itu juga kurang. Jadi sibuk juga sebenarnya. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain juga. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan obrolan ini ya. Siapa tahu kita punya surprise lain ya. Jangan kemana-mana, tetap di 3 in 1. Ayah tuh kayak lucu gitu, sebenarnya nggak serius-serius banget kalau di rumah. Sebenarnya orangnya buat ngakak. Ya, dan kalau kita lihat katanya pacarannya dulu cukup lama. Terus tadi lagunya udah dibuat lagu Kamulah Satu-Satunya. Selalu menjadi satu-satunya atau enggak? Waktu pacaran dulu kan kayaknya Bapak dari Fansnya SMP banyak itu, ya? Fansnya iya, banyak. fansnya banyak. Saya juga banyak fansnya. Tapi dulu katanya waktu pacaran Bapak pernah dipalak. Oh iya pernah itu. Kenapa itu Pak? Ceritanya? Ya pernah satu kali. Ya kan kita naik omprengan ya, namanya mahasiswa dulu kan kita lain sama mahasiswa sekarang ini kan keren-keren gitu ya. Dulu kita naik omprengan gitu, jadi kalau pacaran ke rumahnya kebetulan jauh di Sunter, itu di perempatan Coca-Cola tuh yang gelap-gelap gitu, saya pernah ditodong. Ya ampun. Gitu. Nah kemudian ya kita berusaha bersilat lidah lah ya, sambil kemudian ya kebetulan mobilnya Grace balik lagi ya. Dibacain puisi dulu itu yang mana? Diapain Pak dulu? Dikasih apa Pak Ya maksudnya? kita ajak diskusi dulu. Jadi Ada lupa 5 orang. ya? 5 orang. Dan itu ada belati itu nempel di perut saya. Apa yang masih kepikiran sih Pak untuk ngajakin diskusi? Iya, diskusinya gimana? saya buying time. Terus saya ngomong ini, saya lupa ngomong apa ya, pokoknya membuat dia agak ragu-ragu gitu ya. Enggak, saya nggak punya duit nih mungkin. Kalau saya bisa hipnotis, saya hipnotis. Gitu. Tapi Bu Grace, apa sih yang Ibu lihat dari sosok Pak Fadli ini waktu akhirnya menerima pinangannya seorang Fadlizon? Saya sih pasti terus terang memang karena saya melihat Pak Fadli memang pintar dan bukan saja pintar ya, outstanding. Tapi juga menurut saya karakternya yang kuat. Menurut saya akan menjadi pemimpin ya. Saya sudah melihat ini memang
secara karakter sangat bagus, sangat bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi Udah kelihatan dari muda ya Bu? Iya, sangat decisive dan seterusnya. Jadi sudah sangat matang untuk umurnya gitu. Jadi saya rasa kita yang kita sudah kuliah ya, melihat kualitas seperti itu, kita cari apa lagi kan gitu. Oke, luar biasa. Habis ini harus saya traktir gini. Minta ditraktir ya habis ini. Nah, ditransfer aja. Sesuatu yang paling tidak Ibu sukai dari Pak Fadli, misalnya kebiasaan yang paling agak ganggu nih dari Pak Hal-hal yang Fadli. pribadi kalau bisa Bu, yang di rumah, yang misalnya hal-hal sepele gitu, tapi Begini, sebagai istri atau ibu ya, dengan aktivitas suami, politikus dan seterusnya, kita harus memaklumi ya. Tetapi kadang-kadang kita juga harus sedikit kadang-kadang egois, ingin bapak atau Punya suami waktu lebih punya banyak. waktu buat keluarga. Itu aja sih sebenarnya. Lupa. Tapi itu memang susah Dicurhatin. ya. Kan kita lihat sendiri aktivitasnya seperti itu gitu. Tapi perlu jadi catatan, walau begitu juga saya masih hadir untuk pertemuan dengan gurunya anak-anak saya. Wah, gitu Dia ya. datang ke sekolah gitu ya. Dan Masih puisi ya? masih jalan Masih. terus ya Pak ya buat istri, puisi. Puisi ada terus ya, tergantung. biasanya kapan Sekarang dikasihnya? tren tahun ini puisinya puisi politik gitu Oh ya. gitu. Much more than this, I did it my way. Wah, ini dia banget. putri-putri Cantik cantiknya. nih dua nih. Yang pertama tadi suaranya sangat indah sekali, namanya siapa? Namanya Safa Sabila Fadli. Suaranya bagus banget. Kalau yang kecil? Sarah Saladina Fadli. Hai Zara. Zara umur berapa? 9. Kalau siapa memang hobinya menyanyi dari kecil. Iya, banyak sih hobinya kayaknya. Suka main bola, suka nyanyi, suka main instrumen, banyak deh. Iya. Sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 11, kelas 2 SMA. 2 SMA. Ngomong-ngomong nih ya, kalau kita ngomongin panggilnya apa? Ayah? Papa? Ayah. Diri? Ayah. Ayah. Kalau ngelihat ayah di rumah, galak nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Kok tadi ada Baik sikut-sikutan? sekali. Barusan ada Malah sikut-sikutan terlalu tuh. baik kadang-kadang. Yang lebih galak mami. Biasa. Gitu ya. Memang harus gitu. Jadi kalau ayah di rumah seperti apa? Kayak apa sih? Banyak ngomong sih, suka cerita gitu-gitu. Iya. Sama ya kayak di TV berarti ya? Dari waktu yang sedikit banyak ngomong. Wah, juga Dan ya. Syafa ini katanya juara nyanyi. Iya sempat juara waktu kelas 8 kayaknya. Festival? Di kompetisi di Bekasi, jadi juara 2 se-Bekasi. Wow. Itu memang diarahkan Bang Fadli. Atau memang sudah kelihatan Nggak, bakatnya? sebetulnya dia hanya hobi aja. Jadi hobinya nyanyi, kemudian dia sampai ikut choir-choir juga ke luar negeri juga dengan sekolahnya. Oke. Sempat ke Austria, ke beberapa tempat lagi, Vietnam. Wow. Kemudian yang terakhir 2 tahun berturut-turut ini ikut di Stage Door Manor, itu Broadway Camp untuk musikal gitu. Jadi Di New York. di New York sebulan di sana setiap tahun. Kalau Safa sama Zara ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke ayah? Pulang lebih cepat. Pulang lebih cepat, ayah. Kalau Safa? Tambahin uang saku deh. Itu jujur banget ya. Nggak apa-apa sih Bu, yang penting tambah uang saku ya. Jadi nggak apa-apa pulang malam juga nggak apa-apa lah ya. Kalau jangan juga. Apa yang paling disukai dari sosok ayah? Ayah tuh kayak lucu gitu, sebenarnya nggak serius-serius banget kalau di rumah. Jadi kalau lihat lagi serius gitu di TV ya lucu aja. Sebenarnya orangnya buat ngakak. Oh iya? Kalau Zara? Tapi begini, saya ini penasehat Persatuan Artis Komedi Jawa Barat. Oh ya? Kok bisa? Ketua penasehat saya. Ketuanya Komeng. Kalau lagi Pilihan ada isu-isu politik ini suka jadi bahan obrolan nggak di rumah? Iya. 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 Ya, Jadi misalnya Safa ini kan sudah ikut Twitteran gitu ya. Dia tahu bapaknya sering dibully juga di Twitter. Gitu. Tapi karena saya juga nggak peduli ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita anggap ini sebagai ya hiburan aja. Gitu. Safa bales-balesin nggak kalau dia ngebully gitu? Sebenarnya mau sih tapi ya udahlah nggak usah diladenin. Kalau tadi anak-anak udah ditanya nih, pesan-pesan apa yang pengen disampaikan? Dari ibu sendiri pasti juga ada pesan-pesan untuk ayah tercinta. satu ya tetap ini ya,
segala kegiatan yang penting satu jaga kesehatan. Ya, itu yang mahal ya, dan tetap ingat Tuhan ya kan, dan tetap integritas harus tetap dijaga karena godaan dan seterusnya tetap akan ada, tapi yang penting kita tetap di jalan yang benar lah gitu. Oke. Terima kasih sekali Bang Fadly dan juga keluarga sudah hadir di 3-in-1 jadi tamu kita yang sangat istimewa malam hari ini. Dan sebelum kita pisah, ini Adek Syafa akan nyanyi sebuah lagu. Akan memamerkan suaranya yang indah. Dan tentunya pemirsa, ini akhir dari 3-in-1. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tamu yang juga sama istimewanya. Saya Denta Mirakusuma. Saya Tara Detuars. Saya Kamidia Radisti. Sampai jumpa. Silakan Syafa. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of